Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan ibadah online di GKJ Kemuliaan. Dalam setiap aktivitas, tetaplah menjalankan protokol kesehatan, dan semoga Tuhan menopang dan menolong dan memampukan kita dalam mengatasi dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebelum ibadah kita mulai, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita gereja. Di antaranya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ingin menghaturkan persembahan, baik persembahan syukur, persembahan bulanan, ataupun persembahan khusus, bisa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Saat ini di bulan Oktober, kita sudah memasuki bulan keluarga. Dan kiranya kita semua, setiap keluarga, kita diberi kesempatan untuk mengkhususkan diri beribadah secara keluarga. Dan pada minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan keluarga. Kiranya kita semua memampukan dan menjalankan dengan hikmah. Ibadah pada minggu ini akan dilayani oleh Saudara Diki Rivaldo SSI, majelis dan segenap jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan juga bagi seluruh pendukung ibadah pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan berlitani. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling memperdulikan. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan. Tetapi di dalam keunikan kita, hendaknya kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah, dan kita sebagai umat patut bersukacita. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama. Allah hadir bagi kita.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan setiap anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada minggu kedua bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Hari ini kita memasuki minggu kedua bulan keluarga. Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda, Eyang Kakung dan Eyang Uti yang dikasihi Tuhan, sukacita dalam keluarga akan dapat kita rasakan jika kita dan keluarga kita bersama-sama berusaha menghadirkan sukacita dalam kehidupan bersama. Sukacita akan nampak jika kita menyediakan waktu, perhatian, dan diri kita untuk sesama anggota keluarga. Serta kita senantiasa menerima dan mengucap syukur atas kehadiran keluarga kita kepada Tuhan. Bahkan dalam keterbatasan, kita senantiasa mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa kita benar-benar adalah orang berdosa. Sekaligus kita percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihani kita dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan tutup dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami masih mengikuti keinginan daging kami. Kami berkeluh kesah atas setiap pergumulan dan keterbatasan kami. Kami pun cenderung egois, mengasihi diri kami dibanding mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau mengampuni kami, kiranya Engkau memperbarui hati kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang dan memohon. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan segenap anggota keluarga saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Kepada setiap kita yang menyatakan penyesalannya atas dosa-dosanya dan yang mencari Yesus Kristus Sang Juru Selamat, demikian pengampunan dosa dan berita anugerah dari Tuhan dinyatakan bagi kita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan ucapan syukur kita menerima berita anugerah dari Tuhan dan juga kesanggupan kita untuk menjalani kehidupan baru dengan bersama-sama kita menyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau masih mengingat dan berkenan menyapa kami, melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, kiranya Roh Kudus memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami ingat di dalam hati kami, dan juga dapat berbuah dalam hidup kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud
Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Susumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan segenap anggota keluarga yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Kristus. Hari ini, di minggu ini kita masuk di minggu kedua bulan keluarga. Oleh LPP Sinode GKJ GKI diberikan judul Berani Akui dan Terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya, kita bisa melakukan kesalahan. Tetapi, bahwa manusia itu kecenderungannya ternyata tidak mau mengakui kesalahannya. Bisa melakukan kesalahan, tetapi kecenderungannya itu tidak mau mengakui kesalahan. Ada beberapa alasan. Misalnya, mengakui kesalahan itu dipahami, jadi dia akan kalah. Dia dianggap lemah. Orang gengsi dong, nggak mau mengakui kesalahannya, minta maaf. Dipandang kalah, dipandang lemah. Saya ingat pernah mendengarkan salah satu jemaat dalam percakapan, beliau mengatakan demikian. Namanya orang salah, kalau minta maaf itu wajar. Memang seharusnya minta maaf. Tetapi, kalau orang benar, tetapi minta maaf, itu baru luar biasa. Ini menunjukkan Bapak Ibu, bahwa minta maaf itu bukanlah hal yang mudah. Khususnya kita sebagai orang dewasa. Hal lain,
Kenapa orang sulit untuk minta maaf atau mengakui kesalahannya? Yaitu orang itu takut akan konsekuensi yang akan dia terima. Kalau mengakui kesalahan, nanti dapat hukuman. Makanya anak-anak takut mengakui kesalahannya. Wah, nanti aku dihukum sama orang tuaku, sama guruku. Tidak jujur. Masalahnya Bapak Ibu, bahwa ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahannya, ada dampak yang serius ternyata. Misalnya, karena tidak mau mengakui kesalahannya, dia lari dari tanggung jawab. Dia undur dari komunitas persekutuan. Sering terjadi di dalam gereja tuh, pertengkaran, tidak selesai. Tidak ada yang mau mengakui kesalahan, minta maaf, sehingga undur dari persekutuan. Ataupun karena tidak mau mengakui kesalahannya, dalam hatinya, dalam batinnya, ada penderitaan, ada tekanan. Nah, inilah yang juga dialami oleh Raja Daud. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 32, di situ dikatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, nyanyian pengajaran. Nah, kalau kita perhatikan dalamnya, bahwa Mazmur ini menggambarkan, menceritakan akan perasaan Daud ketika dia menutupi kesalahannya. Dia menyembunyikan, tidak mengakui dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dikatakan bahwa sepanjang siang dan malam, Daud mengalami tekanan batin. Tulang-tulangnya, sumsumnya kering, dikatakan. Begitu besar penderitaannya, karena dia tidak mengakui kesalahannya. Dia menyembunyikan dosa-dosanya. Apa itu dosa-dosanya? Tidak dijelaskan dalam Mazmur 32 ini. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan kitab 2 Samuel pasal 11 dan 12, di situ dicatat bahwa Daud melakukan dosa yang mana Daud mengambil Batsheba dari Uria, orang Het, yang mana Uria dibuat mati terbunuh di dalam medan perang. Daud menyembunyikan dosanya ini, seolah-olah orang tidak tahu. Tetapi Allah itu Maha Kuasa. Allah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Sehingga Allah kemudian mengutus Nathan untuk menegur Daud. Maka menyesallah Daud akan dosa-dosa yang dia sembunyikan, yang dia lakukan. Nah, selama Daud menyembunyikan dosa-dosanya ini, tekanan batin begitu besar ia rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saya, saudara-saudara, melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan pura-pura melupakannya? Pura-pura tidak tahu, seolah berjalan seperti biasa, disembunyikan. Atau sebaliknya, kita akan menyesal. Kita merasa bahwa sudah berakhir, tidak ada lagi jalan keluar karena kita sudah melakukan kesalahan. Kedua hal ini tidak tepat. Kita bisa melihat, belajar dari Daud, bahwa sikap yang harus dimiliki adalah kita berani untuk mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tetapi di sisi lain, kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, bahwa kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan.
Ini penting. Inilah yang juga ditekankan oleh Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Paulus itu mengutip Mazmur 32 yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari nanti Bapak Ibu bisa mengecek di Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Di situ Paulus mengutip Mazmur 32 ini untuk menekankan, menjelaskan bahwa manusia itu dibenarkan karena iman. Paulus mengajak jemaat Roma untuk sadar bahwa hanya kasih karunia Allah lah yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena orang melakukan hukum Taurat, melainkan karena percaya kasih karunia Allah yang dapat memulihkan, menghapuskan dosa-dosa kita di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, kalau berdasarkan tema kita, berani mengakui dan terima, maka di satu sisi kita diajak untuk berani mengakui akan segala kelemahan kita, kerapuhan kita, segala kesalahan dan dosa-dosa kita, tetapi di sisi lain, kita diajak untuk berani dan mengakui bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh kasih. Kita memiliki Kristus Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk mau kembali bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas semua itu. Kita mengenal Allah yang penuh kasih, kita memiliki Tuhan Yesus yang sebagai Juru Selamat kita, tetapi tidak hanya berhenti di situ, kita pun diajak untuk mengikuti, melakukan kasih itu, kasih Kristus itu kepada sesama kita. Sebagai sebuah persekutuan di gereja, kita dipanggil untuk dapat hidup bersama-sama dengan kita saling menerima dan kita saling merangkul. Gereja itu bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna, ya, tetapi kita sadar betul bahwa kita adalah orang-orang yang tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, dan begitu mudahnya kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi dalam ketidaksempurnaan gereja itu ada keindahannya, Bapak Ibu. Ada kesempurnaannya, yaitu bagaimana setiap kita itu mau saling menerima. Kita mau untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menyembuhkan. Dan yang menggerakkan itu semua adalah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, gereja bukanlah tempat untuk orang dihakimi, tetapi tempat bagi setiap orang untuk dapat merasa diterima, untuk dapat merasakan kasih Kristus yang menuntun seseorang dan kita semua untuk dapat berubah hidupnya menjadi lebih baru, mendapatkan kesempatan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan GKJ Kemuliaan? Apakah GKJ Kemuliaan suasananya adalah gereja yang menghakimi? Atau GKJ Kemuliaan adalah sebuah gereja yang memberi ruang bagi setiap orang untuk dapat memulihkan kembali hidupnya, untuk dapat merasakan kasih Kristus yang mengubah. Di manakah GKJ Kemuliaan berada? Dijawab dalam hati kita masing-masing. Berkaitan dengan bulan keluarga, maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua bagaimana kita dengan keluarga kita masing-masing menghidupi sebuah kehidupan bersama yang mana tiap orang di dalamnya itu mau untuk saling menerima, saling mau melengkapi, dan juga saling menyembuhkan satu dengan yang lainnya. Di mana tempat seseorang dapat diterima kalau bukan di keluarganya sendiri. Di luar orang bisa ditolak, tetapi di dalam keluarganya sendiri semestinya diterima. Dalam mengajarkan, misalnya secara praktis, ajarkanlah kepada anak-anak
sebagai orang tua, yaitu mengajarkan anak-anaknya untuk berani mengakui kesalahannya. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, diajak untuk berani mengakui kesalahannya dan juga percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih. Sebagaimana orang tua senantiasa mengampuni dan mengasihi mereka. Dan juga doronglah anak-anak untuk mau saling mengasihi, mengampuni sesamanya. Jikalau ada yang menyakiti mereka, kiranya anak-anak itu mau meneladani kasih Kristus yang senantiasa memberikan pengampunan kepada kita semua. Demikianlah keluarga menjadi keluarga yang senantiasa berani untuk mau mengakui, saling menerima, dan saling memulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian marilah kita menghidupi firman Tuhan itu. Kita berani untuk mengakui segala kelemahan kerapuhan kita, tetapi kita berani untuk percaya bahwa kita memiliki Tuhan Sang Juru Selamat, dan juga kita berani untuk saling merengkuh sesama kita dalam kerapuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan setiap anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh, kita menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di dalam surga, yang mulia, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dan penghibur kami, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang kasih-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Ampunilah kami, bahwa kami masih menjadi manusia yang lemah, yang rapuh, yang sering kali kami tidak dapat menjalani firman-Mu dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan mampukan kami untuk berani mengakui kesalahan kami, sekaligus berani mengakui bahwa kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang senantiasa menolong, mencari kami, domba-domba yang seringkali hilang. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga mengajarkan kami, memampukan kami, baik itu sebagai keluarga maupun persekutuan di gereja, agar kami dapat meneladani kasih-Mu itu, kami dapat menjadi ruang bagi sesama kami untuk dapat kembali menjalani kehidupannya, berubah menjadi semakin baik, menjadi tempat bagaimana
sesama kami dapat berani mengakui kesalahannya dan juga berani untuk mau bertumbuh, bertobat di dalam hidupnya. Mampukan kami Tuhan menjadi jemaat-Mu yang bukannya menghakimi, tetapi yang penuh empati, mau peduli, dan juga mau merengkuh sesama kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami pun juga ingin menaikkan setiap pergumulan harapan kami ke dalam hadirat-Mu. Kami mengingat akan orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Secara khusus ya Tuhan, kami mengingat Bapak Mulyono, Bapak Yatin Sutrisno, Bapak Yoga Swara, Ibu Ningsih Alex Mabikavola, dan Ibu Sri Wahyuniati. Begitu juga saudara-saudara kami yang mungkin belum dapat kami sebutkan satu persatu saat ini. Kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami ini, tangan kasih-Mu yang menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Dan kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong keluarga yang mendampingi, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan hikmat Tuhan, sehingga dapat mendampingi proses pemulihan bagi saudara-saudara kami ini yang saat ini sedang lemah fisiknya. Kami pun berdoa, mengingat akan orang tua kami yang sudah adiusvo, di tengah usianya sekarang, kelemahan tubuhnya, Tuhan sekiranya senantiasa berikan kekuatan, Tuhan pelihara imannya, berikan hikmat sehingga bisa menjadi teladan kepada sesama kami yang masih muda ini, bagaimana memperjuangkan iman senantiasa dalam hidupnya. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Dalijo, yang mana beberapa waktu yang lalu Engkau telah memanggil pulang Bapak Dalijo ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera. Kami pasrahkan keluarga yang sedang berduka untuk bisa merasakan cinta kasih-Mu yang memberi kekuatan dan penghiburan. Engkau yang selalu mendampingi, Engkau terus yang akan menggendong keluarga dalam menjalani kehidupannya di hari-hari ke depan. Bapa yang penuh kasih, kami pun ingin menyerahkan anak-anak kami yang saat ini dalam proses studinya, yang dalam mempersiapkan diri menjalani studi secara onsite. Tuhan senantiasa berkati, Tuhan sertai, berikanlah hikmat, dan juga ajarkan kepada anak-anak kami ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami pun juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini di tengah pergumulannya. Mereka yang sedang dalam mencari pekerjaan, mereka yang sedang merintis usahanya, mereka yang memiliki pergumulan di dalam kehidupan rumah tangganya, mereka yang merindukan hadirnya keturunan, dan juga bagi saudara-saudara kami yang undur dalam persekutuan di gereja. Kiranya Roh Kudus hadir menuntun saudara-saudara kami ini, sehingga dapat menghadapi setiap pergumulannya dan dimampukan untuk dapat hidup penuh pengharapan di dalam Kristus. Ya Bapa, kami pun juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga kami masing-masing di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang kiranya senantiasa melindungi dan memelihara kami dan keluarga kami. Kami pun juga ingin menyerahkan persekutuan kami di gereja GKJ Kemuliaan. Tuhan kiranya memberkati. Kiranya Tuhan topang para pelayan yang Tuhan utus di gerejamu ini, baik pendeta konsulen Bapak Setiawan Hartanto, segenap majelis, dan juga jemaat, komisi-komisi, dan juga simpatisan yang ada di dalamnya. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan satukan kami sebagai satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepalanya, sehingga kami dapat melayani-Mu, kami dapat menjalankan tugas panggilan kami sebagai gereja di tengah dunia ini, khususnya gerejamu ini di tengah masyarakat sekitarnya. Bapa, di dalam setiap program dan pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu ini, baik itu
dalam proses pemanggilan pendeta dan juga program di tahun 2021 ini. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai, khususnya dalam agenda kegiatan bulan keluarga juga di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati sehingga segala hal yang dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat sukacita bagi jemaat dan juga masyarakat sekitar. Bapak yang penuh kasih, kami pun juga ingin menyerahkan kehidupan berbangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia ini, di tengah kemelut segala persoalan, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang kiranya tetap berkarya, Tuhan yang memimpin, memakai setiap para pemimpin kami, relawan, tenaga medis, dan juga kami masyarakat untuk bergotong royong bersama-sama mengentaskan pandemi ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menyatukan hati kami, mau peduli kepada sesama kami. Bapa yang penuh kasih, inilah doa-doa kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama pada saat ini menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Saat ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 100, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama, Tabuh Gendang. Jemaat yang terkasih, marilah kita bawa persembahan ini ke dalam doa dan kita akan akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kami saat ini datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kami, dengan rasa syukur dan juga terima kasih kami kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan menganugerahkan kasih setianya kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersimpuh di hadapan Tuhan untuk mengucapkan syukur kami atas keluarga kami, atas kehadiran orang tua, anak-anak dan juga saudara kami. Biarlah sukacita dan juga kasih Tuhan senantiasa menyertai keluarga kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk keluarga besar GKJ Kemuliaan, dan biarlah sukacita dan juga pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga besar GKJ Kemuliaan. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan kami, melalui segala aktivitas kami yang kami lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Dan biarlah semua apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat, baik itu bagi keluarga kami ataupun orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami juga mengumpulkan Tuhan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami.
terimalah Tuhan persembahan ini, kuduskanlah, agar persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan ini dapat memuliakan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada minggu hari ini, melalui Saudara Diki Rivaldo. Ya, Tuhan juga memberkati segala pelayanan Saudara Diki Rivaldo selama memasuki masa pembimbingan dan pendampingan di GKJ Kemuliaan ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan mengurapi setiap aktivitas dan juga persiapannya sebagai calon pendeta di GKJ Kemuliaan. Tuhan, ini ucapan syukur kami, dan biarlah Tuhan terima segala ucapan syukur kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 400, bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengutusan ini, percayalah dan kita bersyukur bahwa kasih Tuhan lebih besar. Kasih Tuhan merengkuh kelemahan dan keterbatasan kita. Marilah kita pun juga dimampukan untuk mau saling menerima dan juga saling memulihkan satu dengan yang lainnya, baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan gereja. Marilah bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Kami siap menjadi keluarga yang setia dan saling menopang. Terpujilah Tuhan. Ini dan selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian,
Demikian tadi ibadah online GKJ Kemuliaan. Kita akan bertemu kembali pada ibadah online GKJ Kemuliaan melalui streaming YouTube GKJ Kemuliaan minggu depan pada tanggal 17 Oktober 2021. Minggu ketiga bulan keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.